Halo teman-teman semua yang nonton video ini. Eh, Selamat datang kembali, khususnya kalau misalkan ada teman-teman yang udah ngikutin video ini, channel ini. Jadi channel ini saya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Biladu Saputra. Saya seorang karyawan swasta dan tujuan dari saya bikin channel ini adalah untuk mencapai goal saya gitu, sebagai dokumentasi juga eksperimen perjalanan menuju 100 juta pertama saya di saham. Selamat datang di channel ini. Dan sekarang kita udah sampai ke week 10 gitu. Di week 10 ini yang perlu di highlight mungkin ada beberapa ya, karena ada IPO Goto juga. Saya nggak ngikutin IPO Goto, saya nggak begitu tertarik untuk ikut IPO Goto. Cuma IHSG sendiri lumayan cukup fluktuatif gitu karena adanya IPO Goto ini. Nah, di week 10 ini saya ada dapat profit ya, floating profit or unit profit sekitar Rp870.145, atau kalau dibandingkan dengan dalam persentase portofolio saya itu di 2,91%. Nah, di week 10 ini saya cuma punya 3 saham, itu ada BSSR, CSRA, sama IPCC Terminal, Car Terminal gitu. Oke, nextnya. Nah, ini persentase portofolio saya terakhir di tanggal berapa? Berarti tanggal 14 ya, karena tanggal 15-nya itu tanggal merah. Jadi marketnya cuma 4 hari di week 10 ini. Dan ini adalah persentasenya. Yang paling banyak itu ada di BSSR sebesar 43%, terus ada IPCC di 30,5%, sama ada CSRA di 26,5%. Oke, nextnya cuma 3 saham aja. Nah, ini adalah total asset value-nya. Di sini di week 10 kita nyampai Rp30.749.049. Yang asalnya di week 9 itu di Rp29.878.904. Dia ada kenaikannya tadi sekitar 800 ribuan di antara week 9 dan week 10 gitu. Marketnya lumayan masih bagus. Nah, jadi saya bakal share dulu soal decision taken yang ada di week 10 ini sebelum masuk ke portofolio saya terakhir, posisinya kayak gimana. Nah, di decision taken ini diambil dari tanggal 12 semua. Ini lumayan fluctuate juga. Di tanggal 12 itu saya decided untuk take profit di saham Budi sama saham Friend. Kenapa? Karena saya sebenarnya nanti ada dijelasin di slide selanjutnya gitu. Tapi di sini saya ended up beli nambah lot lagi di IPCC, karena IPCC waktu tanggal 12 itu nyentuh ARB gitu, waktu marketnya lumayan fluctuate. Nah, dari Friend ini nggak banyak ya, walaupun persentasenya 13,2%, gross profitnya atau netnya juga cuma Rp82.000, karena memang lot kita nggak banyak. Karena sebelumnya saya udah bilang saya beli saham Friend ini bukan untuk investasi ya, cuma kayak dana yang di RDN saya bingung dimasukin kemana. Dan kebetulan satu ticknya dari Friend ini harganya masih di bawah Rp100, jadi kayak kalau misalkan ada dana sisa di RDN bisa dimasukin ke Friend gitu. Tapi akhirnya ya udah, celengan saya akhirnya saya jual Friend. Lalu saya juga jual Budi di sini dengan harga 224 dan dapat net profitnya sekitar 270.000 gitu. Nah, dari hasil dari Friend sama Budi ini akhirnya saya beli nambah lot di EPCC gitu. Itu yang decision taken dari week 10 gitu, tanggal 11 sampai 14 April 2022. Nah, researchnya kenapa akhirnya saya jual Budi sama jual Friend gitu. Awalnya saya ingin hold Budi ya, cuma saya masih nunggu laporan keuangannya. Ternyata so far sampai sekarang belum keluar juga gitu. Jadi akhirnya saya jual. Kenapa? Saya sempat posting juga di Stockbit gitu waktu jam 11.40 gitu, waktu 12 April itu SPMA lumayan turun, lumayan hampir ARB kalau nggak salah gitu. Jadi saya share di Stockbit gitu, kayaknya menarik gitu, karena ROE dari SPMA ini lumayan tinggi dan price to book value-nya di bawah 1. Laba 2021 juga naik dibandingkan 2020. Jadi kalau misalkan ada yang belum tahu, itu SPMA itu jualannya tuh fokusnya kalau nggak salah itu di jualan tisu ya, dan tisu itu lumayan cukup banyak demand-nya, apalagi waktu masa pandemi kayak sekarang gitu. Tapi sayangnya harganya yang asalnya ARB itu dinaikin lagi. Nah, ini kalau misalkan dilihat di gambar sebelah kanan, asalnya sampai turun sampai ARB. Saya tadinya mau beli waktu ARB, taunya pas penutupan market
hampir mau penutupan market, harganya diangkat lagi dan akhirnya bahkan jadi hijau gitu. Jadi saya agak lumayan ketinggalan karena saya masih rada ragu juga sebenarnya untuk jual Budi gitu, karena saya masih nunggu laporan keuangan dari Budi gitu, laporan keuangan tahunan 2021. Tapi that's okay, mungkin belum rezekinya dimasuk di SPMA. Nextnya pada akhirnya saya belinya jadi nambah lagi lot di IPCC gitu. Nah di IPCC ini tanggal 12 kan sempat ARB, saya ngeliat mungkin bisa lah untuk nambah posisi lagi di IPCC gitu dari hasil jual Budi sama jual friend tadi gitu. Nextnya, nah ini adalah posisi dari stok portofolio saya terakhir di tanggal 14 April itu masih paling banyak BSSR itu di 37,7%, floating profitnya di 3,6 juta. Lalu CSRA, kalau misalkan teman-teman nonton video sebelumnya, saya kan jual INDF untuk masuk CSRA dan kebetulan banget ternyata CSRA naik sekarang gitu, terus dapat 7% dan floating profit di 531.000. Nah nextnya ini di PCC dan value-nya lumayan gede juga dari persentase portofolio saya. Jadi hasil yang saya beli waktu ARB averaging ended up masih jadi floating profit juga di 2,8% gitu, di 259.000. Nah ini dari asset value-nya. Nah terakhir itu lumayan tiba-tiba diangkat ya harganya, jadi di 1,32%. Jadi asset value-nya itu di 30.749.049 rupiah. Itu adalah posisi terakhir dari asset value-nya. Nah ini portfolio return net asset value-nya. Ini berdasarkan waktu kita mulai kan di awal Februari itu di sekitar 21 juta, terus juga deposit waktu itu. Jadi sebenarnya awalnya itu di 13,5 jutaan ya, tapi karena deposit jadi asset value waktu awal Februari dihitung per bulannya di 21 juta. Nah di situ yieldnya 10,51%, terus di Maret di 7,48%, lalu di Maret so far sampai dengan tanggal ini kita ada di 11,58% atau gain atau lossnya di 32 jutaan. Nah berdasarkan asset value juga perubahan dan deposit itu dari yang saya dapat dari yieldnya itu sekitar 27%, 28% kalau dibuletin, dan gainnya dari selama dokumentasi atau eksperimen ini berjalan itu sampai 7,1 juta atau hampir 7,2 juta ya, 7,166. Nah itu so far April masih belum beres sebenarnya, dan dari 3 bulan ini kan masih hijau karena kebetulan memang marketnya aja lagi bagus gitu. Kita belum pernah tahu kalau nanti mungkin bulan Mei, Juni, Juli marketnya turun dan portofolio saya mungkin nanti bisa merah-merah juga gitu pada akhirnya. But we'll see kedepannya kayak gimana. Nah ini adalah portfolio yield versus IHSG di week 10 itu dapat 2,91% kalau di total, sama IHSG week 10 itu naik di 0,35%. Jadi lumayan rame juga kemarin karena IPO Goto ya, IPO Goto gitu. Tapi saya nggak ikut IPO Goto. Mungkin banyak di channel saham lain, channel saham lain yang ngebahas soal Goto ini. Cuma saya nggak begitu tertarik sih karena saya sempat nyangkut juga di Bukalapak lumayan lama gitu, walaupun saya udah cut loss pada akhirnya. Nah untuk di week 10 ini saya mau share juga saham apa kira-kira yang mau dibahas. Feel free untuk komen di bawah untuk kasih tahu terus saham apa yang kira-kira menarik untuk dibahas dari value investing yang saya jalanin sekarang. Saya juga nggak tahu, ini masih dokumentasi dan eksperimen ya, masih coba-coba gitu. Jadi siapa tahu kalau misalkan ada teman-teman yang mau share juga kira-kira or discuss gitu saham apa yang perlu dibahas, nanti saya bisa belajar juga gitu saham tersebut gitu. Dan itu aja mungkin dari saya. So again, terakhirnya thank you udah nonton video ini. Feel free untuk subscribe sama like juga, dan jangan lupa dinyalain notifikasinya karena saya bakal update setiap minggu. Setiap market udah tutup saya bakal update portofolio saya perkembangannya kayak gimana untuk sampai capai 100 juta pertama. Dan terakhir adalah disclaimer, apapun yang ada di video atau video yang saya bikin di channel ini itu bukan ajakan membeli atau menjual saham gitu. Jadi selalu lakukan analisa sendiri sebelum transaksi. Itu aja sih paling untuk week 10. So we'll see untuk week 11 apakah kita masih bisa ijo-ijo portofolionya atau enggak. Kita lihat aja di minggu depan, dan see you guys di video selanjutnya. Bye bye.